Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arif Akbar Prayoga, NIM 15 2021 029. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan dasar-dasar akhlak dan menjelaskan pengertian akhlak, menyebutkan perbedaan akhlak, moral, dan etika, menjelaskan tentang kedudukan akhlak dalam Islam, dan menjelaskan tentang hubungan akidah, ibadah dengan akhlak. Ya, di sini saya akan langsung memulai saja untuk presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dasar-dasar akhlak. A. Pengertian akhlak. Pengertian akhlak menurut bahasa atau etimologi, kata akhlak ialah bentuk jamak dari kata khuluq atau khulukun, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Khuluq merupakan gambaran sifat batin manusia, gambaran bentuk lahiriah manusia seperti raut wajah, gerak anggota badan, dan seluruh tubuh. Dalam bahasa Yunani, pengertian khuluq sama dengan kata ethikos atau ethos, artinya adab kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Ethikos kemudian berubah menjadi etika. Senada dengan hal tersebut, Al-Quran menyebutkan bahwa agama itu adalah adat kebiasaan dan budi pekerti yang sebagaimana yang terkandung dalam dua ayat Al-Quran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza illa khuluqul awwalin. Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Dua ayat dalam Al-Quran di atas menegaskan dua hal. Pertama, bahwa Al-Quran menyebutkan akhlak dalam bentuk tunggal, yaitu khuluq, bukan akhlak kedua, bahwa yang terpenting dan ajaran Islam adalah mengamalkan ajarannya sehingga menjadi kebiasaan sehari-hari. Adapun di dalam buku Materi Induk Perkaderan Muhammadiyah dijelaskan bahwa akhlak itu adalah tabiat, watak perangai, budi pekerti, atau sikap yang tertanam dalam jiwa yang melahirkan perbuatan-perbuatan tertentu secara spontan dan konstan. 1. Abdul Hamid mengatakan akhlak ialah ilmu tentang keutamaan yang harus dilakukan dengan cara mengikutinya, sehingga jiwanya terisi dengan kebaikan, dan tentang keburukan yang harus dihindari, sehingga jiwanya bersih dari segala bentuk keburukan. 2. Soegarda Poebakawaja mengatakan akhlak ialah budi pekerti, watak, kesusialaan, dan kelakuan baik yang merupakan akibat dari sikap jiwa yang benar terhadap Tuhannya dan terhadap sesama manusia. Ibnu Miskawayh mendefinisikan akhlak sebagai sesuatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang berbuat dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran atau pertimbangan atau kebiasaan sehari-hari. 4. Dapat dirumuskan bahwa akhlak ialah ilmu yang mengajarkan manusia berbuat baik dan mencegah perbuatan jahat dalam pergaulannya dengan Tuhan, manusia, dan makhluk sekelilingnya. Dari definisi di atas dapat ditegaskan bahwa tidak semua perbuatan manusia disebut akhlak. Perbuatan manusia baru disebut akhlak dapat terpenuhi. Pertama, perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. Kalau perbuatan itu dilakukan sekali saja, maka penjelasan etika. Penjelasan ketika kita membicarakan topik tentang akhlak. Dua istilah adalah moral dan etika. 1. Perbedaan akhlak dengan moral. Istilah moral berasal dari bahasa Latin mores, yaitu bentuk plural dari mos, yang berarti adat kebiasaan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah baik buruk dari perbuatan dan kelakuan. 2. Perbedaan akhlak etika.
Kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti kebiasaan. Ia membicarakan tentang kebiasaan atau perbuatan, tetapi bukan menurut arti tata data, melainkan tata adab, yaitu berasal pada intisari atau sifat dasar manusia. Baik buruk. Dengan demikian, etika adalah teori tentang perbuatan manusia yang ditimbang menurut baik buruknya. Memperjelas pengertian etika dengan berpendapat bahwa etika adalah ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan seseorang kepada sesama, menyatakan tujuan perbuatan seseorang kepada sesama, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. D. Kedudukan akhlak dalam Islam. Akhlak menduduki peranan penting dalam kehidupan manusia, menjadi standar nilai bagi suatu bangsa atau menjadi ukuran nilai pribadi seseorang. Islam memandang akhlak itu sangat penting untuk mewujudkan kedamaian dan keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. E. Hubungan akidah, ibadah dengan akhlak. Hubungan akidah, ibadah dengan akhlak pada dasarnya antara akidah, ibadah atau syariah dan akhlak itu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Akidah itu sebagai dasar keyakinan menjadi pondasi dalam Islam, sedangkan ibadah itu sebagai syariat yang ditegakkan, yang menjadi indikator dari iman seseorang. Kemudian akhlak merupakan sistem nilai perilaku seseorang yang menyatakan dirinya beriman dan telah melaksanakan ibadah atau syariah. Di sini letak arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh agama. Oleh karena itu, ketiga elemen tersebut harus terintegrasi dalam setiap muslim. Dengan demikian, disebut muslim yang baik adalah mengamalkan ajaran Islam secara utuh, tidak memilih dan memilah ajaran yang hanya menurut kesukaannya saja, sementara yang lain ditinggalkan sesuai dengan firman Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu hulu fis salmi ka'affatan latatbi'u hutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Sekian dari saya, Muhammad M. Arif Akbar Prayoga, NIM 15 2021 029. Terima kasih.